Tes tes 1, 2, 3. Terdengar suara saya? Masuk Pak. Dengar Pak. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke, hari ini kita mulai membahas tentang keselamatan reaktor ya. Tadi pagi saya sudah share kepada kalian melalui MS Teams slide untuk pertemuan hari ini ya. Mohon maaf terlambat ya, tidak seperti biasanya karena ini ada disusun ulang ya, restrukturisasi slide-nya tadi biar lebih urutannya biar lebih jelas gitu ya bandingkan tahun sebelumnya ya. Oke, jadi di sini kita akan melihat kita kan sudah belajar ya beberapa tipe pembangkit daya nuklir atau PLTN ya, dari sisi sistemnya, kemudian komponennya ya. Kita melihat aspek-aspek yang terkait dengan pengoperasian ya, seperti itu ya. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam pengoperasian reaktor nuklir ini kita harus mengutamakan adanya keselamatan ya. Nah, jadi dalam kondisi apapun ini reaktor harus bisa dioperasikan secara selamat. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk melihat konsep-konsep dasar tentang keselamatan reaktor ya, kemudian bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan ke dalam sistem pembangkit daya nuklir. Sistemnya itu seperti apa, kemudian nanti dikaitkan dengan upaya untuk pencegahan, upaya untuk melakukan mitigasi, itu nanti seperti apa implementasinya ya. Nah, kita akan berangkat dari hal yang mungkin cukup abstrak gitu ya, kemudian nanti akan pelan-pelan kita akan menuju ke implementasi teknisnya, dan nanti pada beberapa pertemuan lagi gitu kita akan mencoba untuk melihat semacam analisis keselamatan ya yang biasa dilakukan kalau digunakan untuk mengkaji reaktor nuklir ya. Dan nanti kita akhiri dengan kita kembali ke simulator ya, untuk mensimulasikan keadaan dan mungkin juga kondisi kecelakaan dari reaktor. Kita yang melihat respons dari reaktor itu seperti apa, kemudian sistem-sistem keselamatan yang ada pada reaktor itu nanti akan bagaimana bekerjanya dan bagaimana itu akan memberikan respon kepada transien yang terjadi ya. Dan bisa jadi mungkin kita bisa mensimulasikan katakanlah kalau pada sistem keselamatan yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi suatu kejadian tertentu ternyata ini gagal misalnya seperti itu ya. Katakanlah misalnya ada pompa untuk mengalirkan air ini ya tentunya air pendingin darurat gitu ya, pada tekanan tinggi ternyata pompanya misalnya macet gitu kan. Nah, apa yang akan terjadi tentunya kan berbeda ya efeknya kalau dibandingkan dengan kondisi yang bekerja dengan normal ya. Nanti kita akan coba untuk mensimulasikan ke sana ya. Nah, dengan demikian harapannya Anda punya gambaran ya terkait dengan sistem keselamatan yang diterapkan pada reaktor nuklir dan nanti bagaimana sistem-sistem tersebut akan bekerja atau berfungsi. Dari kalian apakah sudah mengambil mata kuliah SKKSN? Sudah ngambil Pak semester ini.
Oh, sedang ya. Iya. Sampai sejauh mana yang terkait dengan keselamatan? Yang di mata kuliah tersebut. Keselamatan itu kemarin tuh Pak HBS ya kalau salah. Pak HBS tuh itu Pak bahas yang itu apa namanya? Yang ada level-levelnya itu. Defense in depth. Ya, defense in depth analysis ya. Oke, nanti kita juga akan ke sana ya. Artinya Anda sudah punya gambaran ya tentang DID ya, defense in depth ya. Lumayan, Pak. Oke, kita mulai dari ini ya, slide halaman 2 ini. Ini kalau kita lihat dari ini mungkin satu slide ini mungkin tidak selesai dalam satu pertemuan ya, mungkin ini 2 kali pertemuan ya, mungkin ya, tapi nggak tahu nanti sampai sejauh mana kita kita bisa menyelesaikannya ya. Itu targetnya sih selesai 1 kali pertemuan, tapi kayaknya agak berat. Oke, ini kita lihat apa yang kita lihat ini adalah perkembangan PLTN di dunia ya, sejak awal mulai ada yang dioperasikan secara komersial ya, yang di shipping port itu tahun 50-an, kemudian sampai dengan ini data tahun lalu 2 tahun yang lalu ya, 2019 ya. Tapi ini kira-kira kita punya gambaran apa yang terjadi di sini ya, pada masa-masa awal pengembangan ini kan masih sedikit, kemudian nanti ada peningkatan dari kapasitas, terutama di tahun 70-an ini kan meningkat dengan cukup cepat ya ininya. Sebentar. Jadi di tahun 70-an ini meningkat dengan cepat karena adanya krisis minyak ya, di dunia, nilainya harganya meningkat tajam gitu, jadi waktu itu PLTN jadi sangat diminati gitu. Kemudian tapi yang terjadi adalah pada tahun 1979 ini terjadi kecelakaan yang pertama di 3 Mile Island Unit 2 di Amerika Serikat. Kemudian disusul lagi dengan kecelakaan berikutnya di Chernobyl tahun 1986 ya, dan setelah itu ini perkembangannya kan mulai agak stagnan ya. Jadi peningkatan ini kan tidak terlalu besar ya. Nah, kemudian di tahun 2011 ini kita menjumpai ada kecelakaan yang ketiga, yaitu di Fukushima di Jepang ya, dan ini reaktor yang beroperasinya ini turun gitu kan. Kelihatan turun karena apa? Karena semua PLTN yang beroperasi di Jepang pada waktu itu dihentikan semua ya. Sampai sekarang sebagian besar masih berhenti beroperasi. Ini ada beberapa yang pelan-pelan diinikan lagi, di restart lagi ya setelah dapat izin dari badan regulasi dengan melakukan peningkatan aspek keselamatannya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ininya sudut pandang keselamatan ini, kita bisa melihat ada beberapa periode ya. Yang pertama ini adalah yang periode awal-awal ya, pasca Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1957 ini yang bisa kita katakan sebagai masa prasejarah dari keselamatan reaktor gitu. Karena ya belum banyak informasi yang bisa didapatkan dari situ ya. Ini suatu teknologi yang baru, datanya tidak ada gitu kan. Ini benar-benar kayak orang buta berjalan tidak tahu arah gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan keselamatan ini ya masih
meraba-raba ya semua pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian dari 57 sampai dengan 67 ini kan sudah mulai pengembangan untuk apa namanya reaktor yang generasi 1 ya, generasi pertama, terus sehingga ini sudah mulai apa namanya ada informasi, ada data yang masuk. Nah, ini bisa dikatakan periode untuk safety of design karena apa namanya aspek keselamatan ini dimasukkan ke dalam desain reaktor nuklir. Ya, nanti detailnya akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian 67 sampai dengan 79 ini kan periode apa namanya pembangunan terutama untuk yang generasi kedua ini. Nah, jadi aspek-aspek keselamatan ini kan dimasukkan ke dalam konstruksi atau pembangunan PLTN. Ya. Kemudian, nah setelah Three Mile Islands, ini yang menjadi fokus ini adalah masalah operasionalnya. Ya. Jadi ini ada safety in operation. Ya. Setelah Chernobyl, ini waktu itu ada periode di mana pengembangan ini diharapkan bisa meningkat lagi ya, tapi ternyata tidak terjadi seperti yang diinginkan ya. Jadi ada beberapa yang masih mengembangkan terus ya, masih membangun, tapi di beberapa negara ini kemudian mulai ada yang tidak mengembangkan, tidak membangun PLTN yang baru gitu kan. Seperti Amerika Serikat itu kan setelah ini periode Three Mile Islands ini kan mereka tidak lagi yang ngerem gitu ya, tidak membangun PLTN yang baru-baru. Setelah beberapa tahun terakhir ini ya mereka membangun lagi ya yang AP1000 itu. Ya. Oke, nah setelah ini fase ininya kita sebut sebagai post Fukushima ya, 2011 ke sini ya, karena nanti banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya itu lesson learned dari kejadian Fukushima ya. Nah, kita lihat dari masa prasejarah ya, prehistory of safety ini konsep defense in depth ini sejak awal sudah dikembangkan ya. Karena apa? Karena sebenarnya seperti saya katakan tadi, karena pengetahuan tentang safety pada saat itu ya sangat kurang gitu kan. Sehingga apa yang dilakukan ya udah pokoknya dicoba untuk dibuat sistem pengamanan yang sebenarnya nanti akan terkait dengan pengamanannya berlapis-lapis gitu ya. Nah, idenya ya mirip seperti seperti strategi militer itu lah. Kalau di sini ada kastil gitu. Kemudian di sini dibangun beberapa layer atau beberapa lapis ya, penghalang tembok, harapannya nanti agar musuh itu kalau datang ini kan tidak bisa langsung segera masuk ke bagian bagian inti atau bagian tengah dari kastil tersebut. Ya, ini kan ada penghalang pertamanya di bagian dinding luar atau tembok luar ya. Kemudian nanti kalau ini bridge atau bisa dilewati, baru kemudian nanti di sini ada tembok berikutnya ya untuk bisa masuk gitu ya. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Cuma nanti perbedaannya adalah kalau kastil ini kan mencegah yang dari luar masuk ke dalam, nah nanti yang reaktor nuklir ini pencegahannya itu adalah dari dalam yang keluar, yaitu pelepasan material radioaktif. Ya, jangan sampai material radioaktifnya keluar dari dari reaktor nuklir ke lingkungan. Oke, nah jadi apa yang dilakukan di sini adalah penggunaan banyak penghalang aktif dan atau pasif ya untuk mencegah lepasan bahan radioaktif. Kemudian margin desainnya ini dibuat besar, ya. Batasan-batasannya ini memang sengaja dilebih-lebihkan itu. Karena apa? Karena tidak tahu tentang
atau kurangnya pengetahuan tentang performansi dari penghalang itu. Ya. Misalnya itu tadi ya apa katakanlah penghalangnya kelongsong itu ya, itu untuk apa barrier pertama untuk mencegah bahan bakar itu tidak keluar misalnya. Nah, perilaku dari kelongsong itu pada saat katakanlah suhu tinggi, terkena iradiasi itu kan pada saat itu kan belum belum informasinya belum banyak gitu ya. Jadi yang dilakukan kemudian margin desainnya dibuat besar gitu kan, lebar gitu. Jadi kalau misalnya titik ininya belum diketahui ya udah ini untuk bermain amannya mungkin pengoperasian reaktornya itu dibuat agar katakanlah suhu itu ya tidak terlalu tinggi ininya suhu bahan bakarnya misalnya gitu kan. Jadi ininya margin-margin seperti itu memang dibuat memang besar ya, atau istilahnya ini kita menggunakan pendekatan yang konservatif ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada penerapan jaminan kualitas pada desain dan manufaktur ya. Harus ada QC-nya ya untuk membuat peralatannya. Kemudian ini pengoperasian dengan batasan desain keselamatan ini sudah ditentukan di awal langkah-langkahnya itu seperti apa, prosedur ininya seperti apa, prosedur pengoperasiannya ya. Kemudian diperlukan pengujian, inspeksi dan pemeliharaan secara kontinu untuk mempertahankan margin desain awal ya. Jadi ini yang dilakukan untuk konsep di awal-awal pengembangan reaktor. Ya. Ini konsep ini semacam ini diterapkan para insinyur Dupont ini ya dalam Manhattan Project. Anda tahu Manhattan Project ini kan proyek untuk membangun atau membuat bom nuklir ya sebenarnya ya, bom atom ya. Ketika Perang Dunia Kedua karena dapat informasi kan katanya Nazi itu Jerman kan juga mengembangkan ke arah sana, jadi ini cepat-cepatan gitu kan, cepat-cepatan untuk biar bisa memenangkan peperangan gitu ya. Tapi konon katanya juga ada ada mata-matanya juga yang kemudian ngambil informasi proyek tersebut ke Rusia, ya, hingga Rusia juga mengembangkan senjata nuklir juga pada saat yang bersamaan. Ya. Oke, ini tahun 42 ini ya, 2 Desember 1942 ini momen bersejarah di mana pada saat itu terjadi reaksi fisi berantai yang pertama kali ya, dan dapat dibuktikan bahwa itu terjadi ya. Di sini untuk untuk reaktornya ini kan terdiri dari tumpukan grafit ya, makanya disebut sebagai pile itu ya, Shikoku Pile number 1 gitu. Diberi nama Shikoku karena ya tempatnya di Shikoku ya, di University of Chicago ya, di bawah lapangan itu baseball itu ya. Kemudian dari aspek keselamatan ini ada beberapa lapis ya, karena ada kemungkinan ininya gagal gitu ya. Meskipun waktu itu si Enrico Fermi itu ditanya itu ya santai aja dia jawabnya. Ini kalau misalnya reaksinya gagal gimana ya? Dia jawabnya ya saya akan keluar dari ruangan, dia bilangnya seperti itu. Dengan santai. Oke, tapi kita lihat di sini ada berapa lapis pertahanan ya, atau defense in depth di sini. Lapis yang pertama ini adalah adanya orang yang berada secara fisik di lantai lapangan squash. Ini lapangan squash tapi di bawah lapangan lapangan baseball itu. Ini dia akan menarik batang kendali final secara
fisiknya, karena dia akan pelan-pelan menarik ininya, batang kendali seperti itu, yang ini ya. Ini akan ditarik pelan-pelan, gitu. Batangnya kan terbuat dari kadmium ya, ditarik sampai terlihat kondisi kritis gitu. Nah dia katakanlah sebagai pertahanan pertama, karena dia yang nanti akan bisa menarik dan memasukkan batang kendalinya. Ya. Kemudian level 2-nya adalah batang kendali otomatis yang akan masuk kalau reaksinya itu sudah mencapai batas tertentu. Ya, jadi kalau reaksinya naik, gitu, terus ini batang kendalinya nanti akan masuk secara otomatis. Jadi otomatisnya tidak seperti yang sekarang ya, maksudnya ya masih sederhana ininya, sistemnya. Oke, kemudian yang level 3 ini kalau terjadi kondisi darurat, misalnya ini si George Whale-nya ini tidak mampu mengoperasikan batang kendali ya, atau mungkin batang kendali yang level 2-nya itu gagal gitu ya. Ini masih ada satu orang ya, si Norman Hilberry ini yang berdiri di balkon ya, membawa kampak itu ya bertugas sebagai orang yang mempunyai peranan penting untuk memadamkan reaktor dalam waktu yang singkat ya. Jadi kalau kondisinya darurat dia akan motong tali gitu ya. Talinya terhubung dengan batang kadmium nanti akan masuk menyerap neutron, reaktornya nanti akan padam ya. Nah, makanya di sini ada istilahnya ini kan SCRAM ya, Safety Control Rod X-Men ya, dia bawa kampak gitu. Ini senjata yang ampuh ini ya. alat keselamatan yang ampuh waktu itu adalah kampak. Nah, kemudian level 4-nya ini adalah garis pertahanan terakhir. Ini ada beberapa orang yang berdiri di platform ya, siap untuk mengguyur reaktor ini dengan cairan garam kadmium. Ini kalau si Hilberry ini gagal ya. Jadi ini gambaran platformnya seperti ini ya. Ini si Whale ini dia berada di bawah ya. Dia megang batang kendali kadmiumnya. Nah, yang tidak kelihatan di sini adalah ininya untuk untuk X-Men-nya ya. Tidak digambarkan dengan jelas di sini. Yang di sini adalah Anda bisa melihat instrumen ya untuk mendeteksi neutron ya. Jadi ini terhubung dengan instrumentasi di sini ya. Untuk melihat apakah terjadi reaksi fisi atau tidak. Nah, ini 3 orang ini adalah lapis pertahanan terakhir yang akan membawa cairan kadmium. Ya. Ini yang berada di, jadi anunya seperti itu. Model anunya seperti itu. Untungnya nggak terjadi apa-apa ya. Jadi begitu reaksi fisi berantai terjadi ini semuanya bisa dikendalikan ya, artinya kemudian nanti reaktornya di-shutdown ya setelah terbukti ada peningkatan populasi neutron secara eksponensial positif itu. Nah, ini kemudian dimatikan ya untuk untuk keselamatan. Ya, tapi meskipun ya ini ya sebenarnya dayanya rendah ya, sebenarnya juga tidak terlalu ini sih berbahaya gitu ya. Cuma ini untuk jaga-jaga ya, karena memang belum diketahui informasinya. Oke, nah kemudian tahun 47 ini US Reactor Safeguards Committee ini pada pertemuan pertama yang mempertimbangkan adanya proposal bahwa reaktor itu harus diberi pemungkung. Ya. Jadi ini mereka menyadari gitu ya bahwa keberadaan pengungkung ini sangat diperlukan untuk mencegah pelepasan material radioaktif ke lingkungan. Ya. Jadi mau tidak mau ini harus diberi pengungkung. Nah,
Jadi sejak awal desain-desain reaktor di Amerika Serikat ini memang sudah mempertimbangkan adanya pengungkung atau containment. Ya, jadi sampai sampai sekarang ini pun juga masih masih tetap berlaku ini ya, keberadaan pengungkung ini. Ya. Nah, kan nanti dalam defense in depth ini kan menjadi lapis terakhir ya, lapis terakhir dari dari pertahanan untuk mencegah lepasnya material radioaktivitas ke lingkungan. Oke. Nah, tapi di Uni Soviet waktu itu di awal-awal pengembangannya ya di Uni Soviet dan Eropa Timur ini hanya dilengkapi dengan bangunan pengungkung parsial. Jadi tidak seperti halnya pengungkung yang dikembangkan di Amerika Serikat yang biasa menggunakan baja, kemudian bajanya di bawah gedung gitu ya. Tapi kalau di di desainnya Uni Soviet waktu itu tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi hanya parsial saja, hanya sebagian saja. Nah ini sebagai contoh untuk reaktor RBMK ini pengungkungnya dari logam, ini menyelimuti teras reaktor, tapi ini hanya mampu untuk menahan kalau hanya terjadi kecelakaan atau pecahnya kanal tunggal saja. Jadi satu kanal saja atau mungkin beberapa kanal maksimal itu ya. Tapi ini tidak mampu untuk menahan pada kecelakaan yang berukuran besar seperti halnya pada Chernobyl. Nah, itu sebabnya pada Chernobyl kan kemudian terjadi pelepasan material radioaktif yang secara masif ya, ke lingkungan. Ya, seperti itu karena lack of containment ini tadi. Nah, baru pertengahan mulai 70-an ke sini ini pengungkung full ya, full containment seperti halnya pada LWR ini baru diperkenalkan di Eropa Timur. Ya, seperti itu. Nah, sekarang periode berikutnya setelah setelah tadi yang masa prasejarah ya, ini tahun 57 sampai 67 ini adalah safety of design. Nah, di sini aspek keselamatannya ini difokuskan pada keselamatan desainnya. Ya, jadi sejak awal ketika melakukan desain ini sudah sudah memperhitungkan aspek-aspek keselamatan ya. Jadi ada beberapa konsep penting yang digunakan sampai sekarang pun ini masih diterapkan ya. Yaitu yang pertama ini tadi adalah defense in depth ya. Nanti tentunya kita akan melihat itu lebih detail lagi ya, yang defense in depth itu. Kemudian adanya fundamental safety functions ya. Ini terkait dengan pengendalian reaktivitas, pengambilan kalor, pengungkungan bahan radioaktif ya. Ini semua sebelum itu. Kemudian ada juga yang terkait dengan redundansi dan diversity ya, redundance and diversity ya, atau bahasa Indonesianya redundansi dan diversitas ya. Ini untuk memenuhi kriteria kegagalan tunggal ya. Redundansi itu berarti nanti kita akan mempunyai mempunyai sistem yang lebih dari satu ya, atau mungkin komponen jumlahnya lebih dari satu untuk mencegah kegagalan total dari sistem tersebut ya. Jadi misalnya katakanlah kita ingin mengalirkan air pendingin menggunakan pompa biar aman, berarti kita tidak boleh hanya menggunakan satu pompa saja ya. Karena ini nanti akan kalau itu rusak ya udah ya masalah gitu kan. Nah, biasanya kan kadang 3 itu kan, pasang 3, 2 yang beroperasi gitu ya. Jadi kalau satu macet gitu ya, maka yang backup-nya yang ketiga ini dioperasikan, jadi masih tetap bisa berjalan dengan dua pompa, misalnya seperti itu. Nah, kalau diversitas ini berarti kita mempunyai 2 sistem yang berbeda tapi untuk mencapai tujuan yang sama ya. Misalnya apa? Misalnya katakanlah kita contohkan masih sama dengan yang tadi ya, pompa gitu. Pompa ini bisa bisa dioperasikan karena aliran listrik, atau bisa juga dioperasikan karena putaran turbin ya.
yang mana turbin tersebut dipasok uapnya dari mungkin steam generator, ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah terjadi kondisi blackout, ya listriknya padam, berarti kan pompa yang menggunakan digerakkan dengan listrik ini kan tidak bisa berfungsi, tapi kan masih dibangkitkan uap gitu kan di reaktornya. Reaktornya mungkin shutdown gitu kan. Jadi reaktornya shutdown, tapi masih dibangkitkan uap. Nah, uapnya ini masih cukup untuk menggerakkan menggerakkan turbin, poros turbinnya, bukan turbin utama ya, tapi turbin khusus ya. Di turbinnya ini kemudian berfungsi untuk menggerakkan pompa pendingin. Ya. Nah, jadi itu dua sistem yang berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, itu yang kita sebut sebagai diversitas. Nah, kemudian ada PIE ya, atau Postulated Initiating Events. Kalau terjemahan bahasa Indonesia resminya itu di glosarium itu adalah kejadian awal terpostulasi ya. Ini semacam list gitu ya, list suatu kejadian nanti yang akan mengarah kepada suatu keadaan tertentu ya, misalnya nanti akan mengarah ke kondisi kecelakaan ya, ini nanti awalnya itu dari apa ya, misalnya tadi pompanya pompanya padam atau pompanya tidak beroperasi, nanti efeknya nanti seperti apa ya, lanjutannya seperti apa. Jadi ada sequence atau urut-urutan kejadian yang nanti perlu dikaji gitu kan. Atau misalnya katakanlah ini ya, ada patahan pada pipa misalnya seperti itu. Ini event awalnya seperti itu ya, tapi nanti akan mengarah kemana? Misalnya nanti akan mengarah ke kondisi loss of balloon accident ya. Jadi ada sequence-nya, ada semacam skenario yang perlu disusun ya, berdasarkan kejadian-kejadian awal. Nah, berdasarkan kejadian awal tersebut maka dibuatlah desain fitur keselamatan terekayasa, atau ini kalau bahasa Inggrisnya berarti engineered ya, engineered safety feature design ya. Bagaimana cara untuk mengatasi kejadian atau misalnya kecelakaan yang terjadi tersebut ya, untuk initiating event tertentu ya. Kemudian ada lagi yang terakhir di sini adalah masuk di sini adalah pertimbangan adanya bahaya eksternal ya, bisa jadi karena gempa, karena banjir. Kalau di Amerika Serikat itu juga pertimbangan tornado ya, karena di beberapa lokasi itu kan rawan terjadi tornado gitu kan. Nah, oke. Nah, kemudian tahun 1959 ini US AEC Atomic Energy Commission ini memperkenalkan konsep maximum credible accident ya, meskipun ini tidak diterima secara umum ya di negara-negara lain ya. Sebagai contoh ini di Prancis ini lebih menekankan pada multiple barriers atau sistem penghalang ganda, dan adanya kajian untuk berapa besarnya probabilitas kegagalan pada penghalang atau barriers tersebut. Nah, kemudian ada pada tahun-tahun yang ini 57 sampai 67 ini mulai banyak dilakukan ini program-program eksperimen ya. Ini untuk menentukan kegagalan reaktor pressure vessel secara cepat ya. Dilakukan eksperimennya, kemudian juga ekskursi dari reaktivitas atau RIA. RIA ini berarti Reactivity Induced Accident ya. Kecelakaan yang disebabkan karena itu tadi ekskursi reaktivitas ya, reaktivitasnya naik tinggi gitu ya, jadi rho-nya mungkin naik sekian kali atau mendekati $1 gitu. Ini misalnya eksperimen apa, seperti Amerika, Kepri di Prancis, dan NSSR di Jepang. Nah, kemudian ini yang menjadi cukup
menarik perhatian pada tahun pertengahan 60-an ini adanya penolakan beberapa PLTN yang akan dibangun di daerah urban atau daerah yang banyak penduduknya ya. Ini misalnya di Amerika Serikat tahun 63 itu untuk aplikasi tapak Ravenswood di New York ini ditolak ya. Kemudian di Jerman Barat ini di daerah Frankfurt itu proyek Ludwigshafen itu juga ditolak. Ya. Ini karena pengetahuan tentang ini juga belum cukup ya tentang dispersi, tentang kemungkinan lepasnya material radioaktivitas ke lingkungan ini kan juga belum dikaji secara mendalam ya pada saat itu. Oke, kemudian ini tahun 65 ini USIAC ini menerbitkan versi pertama dari GDC ya, General Design Criteria. Ini kemudian direvisi tahun 67. Ini GDC ini yang kemudian menjadi semacam acuan dasar sampai sekarang masih digunakan ya, acuan dasar untuk melakukan desain reaktor ya. Semua PLTN ya yang mengajukan atau semua vendor yang akan mengajukan desain desain reaktor ke sekarang NRC ya, nanti ini kan dipisah ya, dulunya ESC ya, ke ini untuk perizinan ini harus memenuhi kriteria ini GDC General Design Criteria. Kemudian nanti ada yang spesifik untuk per plannya itu, per setiap pembangkitnya itu ya. Tapi yang secara umum yang ini GDC ini harus terpenuhi terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, ini juga konsepnya ini juga diadopsi di beberapa negara lain ya, di Kanada, kemudian di Inggris ini juga menggunakan ini, meskipun mungkin nanti nama dokumennya yang perlu dipenuhi itu namanya bisa jadi berbeda ya. Tapi konsep dasarnya seperti itu. Kemudian tahun 67 ini ada kajian keselamatan probabilitas atau probabilistic safety assessment, istilahnya itu adalah PSA ya singkatannya. Ini diperkenalkan pertama kali di pertemuan IAEA ya oleh Pak Farmer ini. Pak Farmer ini dari UKAEA ya, jadi seperti AEC-nya Amerika tapi yang di Inggris gitu ya. Dia melontarkan pertama kali bahwa risiko itu bisa diperhitungkan secara probabilistik dan dari perhitungan tersebut ini bisa dicari suatu daerah yang katakanlah menyatakan risiko itu dapat diterima dan daerah yang mana risiko itu tidak dapat diterima ya. Jadi contohnya kira-kira seperti ini ada sumbu X-nya ini adalah equivalent ground level release of I-131 ya. Jadi berapa besarnya pelepasan I-131 terukur di tanah, yang ini adalah frekuensi terjadinya kecelakaan yang menyebabkan ini ya. Nah, di sini ini bisa didapatkan kurva ya, ini tergantung dari perhitungannya ya. Tapi dari kurva ini akan bisa dilihat bahwa ada daerah yang di bawah kurva ini yang menyatakan acceptable region ya. Artinya kalau kalau frekuensinya itu tinggi ya tentunya ground release-nya harusnya lebih rendah gitu kan. Dan sebaliknya kalau ground release-nya itu tinggi, maka frekuensi kejadiannya harusnya rendah gitu kan. Ini masih acceptable gitu kan. Kita bisa menerima gitu. Nah, tapi kalau katakanlah ground release-nya itu tinggi tapi frekuensi kejadiannya itu tinggi, ya itu merupakan kondisi yang unacceptable, yang tidak bisa diterima. Nah, jadi ini dasar pertama kali
PSA ini dikembangkan untuk masuk dalam kajian keselamatan. Ya. Ya. Selain PSA, ini ada yang masuk dalam kajian keselamatan DSA, ya, Deterministic Safety Assessment. Nah, dua jenis kajian keselamatan ini, ya, PSA maupun DSA, ini saling melengkapi. Ya, dan ini semua nanti ketika ketika dibuat katakanlah dokumen untuk pengajuan perizinan pembangunan reaktor, ini harus bisa dibuktikan melalui PSA maupun DSA bahwa reaktor tersebut akan bisa beroperasi secara aman. Ya, itu baru badan regulasi itu baru bisa memberikan izinnya, ya, izin untuk konstruksinya. Oke, nah ini pada tahun 67 sampai 79 ini katakanlah bisa dikatakan dengan periode safety of construction. Sebentar ya, ini ada gangguan dari luar. Jadi di sini ada penekanan, ya, ini pada kegiatan konstruksinya, terutama pada jaminan kualitasnya. Kemudian pada pertengahan 70-an ini pembentukan badan pengatur atau pengawas yang independen. Yang dulu misalnya ya di Amerika itu tadi kan AEC ini mix itu ya tugasnya antara promosi dengan regulasi. Nah, sekarang dipisah pada tahun ini 74 ini, ya, dengan dibentuknya NRC, ya, Nuclear Nuclear Regulatory Commission atau USNRC. Ini yang fungsinya adalah untuk bertindak sebagai badan regulasi, ya. Yang AEC-nya itu bertindak untuk melakukan kegiatan promosi atau pengembangan nuklir, ya. Nah, yang sekarang kayaknya AEC-nya sudah dihilangkan kayaknya, ya. Kemudian arah untuk pengembangan ininya dimandatkan ke DOE, ya, Department of Energy di Amerika, ya. Di Prancis ini juga dibentuk badan pengawas independen ini, ya, Service Central de Sûreté de, bacanya susah loh, bahasa Prancis, ya. Di Inggris ini ada Nuclear Installations Inspectorate, ya. Jadi ini juga hampir serupa kondisinya, ya, kalau dengan di Indonesia, ya. Dulu kan hanya ada satu badan saja, yaitu Batan, ya. Di dalam Batan itu ada kalau tidak salah namanya, saya lupa namanya, BPA atau apa gitu, ya. Jadi yang mengurusi tentang perizinan itu adalah ada satu bidang tertentu, ya, semacam pusat gitu, ya, kalau sekarang itu, ya, yang yaitu tadi tugasnya adalah untuk pengawasan dan juga untuk mengeluarkan perizinan. Sementara itu berada di bawah Batan yang fungsinya untuk promosi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pengembangan energi nuklir, ya. Nah, makanya setelah terbentuk UU tenaga nuklir gitu, ya, tahun 97 itu di-split gitu kan, yang fungsi pengawasan dan perizinan itu diberikan ke Bapeten, ya. Jadi dibentuk badan baru Bapeten. Banyak yang orang-orang Batan yang kemudian masuk ke Bapeten, ya wajar gitu kan, ya. Kalau mau merekrut benar-benar dari dari nol kan, ya nggak ada yang pengalaman, ya. Yang pengalaman yang mana, ya itu yang tadi dari dari saya lupa itu dari BPA atau apa itu nama istilahnya itu, ya, pindah ke sana itu kan, terus baru kemudian setelah itu mulai merekrut yang fresh, ya, yang bukan dari pegawai Batan, ya.
Makanya di awal-awal itu kayaknya dulu sempat ada yang komentar juga itu yang dari mana, dari luar atau dari IAIA atau mana lupa itu. Wah ini baru 1 tahun apa namanya 1 tahun didirikan ini kok peraturannya sudah banyak sekali gitu kan. Nah iya ternyata kan dari awalnya yang dari peraturan yang dari Batan itu kemudian di apa namanya dikonversi menjadi peraturannya Bapeten ya gitu. Jadi ya cepat gitu di awal-awal itu. Oke. Nah itu jadi begitu ya kalau yang di Indonesia ya perkembangannya tentunya beda dengan yang di luar negeri ya. Luar negeri ini sejak tahun 70-an ya sudah mulai memisahkan antara fungsi promosi dengan fungsi apa namanya perizinan ya, pengawasan perizinan. Kemudian ini awal 70-an ini untuk light water reactor ini LOKA ini menjadi isu utama ya ini merupakan kecelakaan hipotetikal yang yang dibayangkan itu mungkin bisa terjadi dan kalau itu terjadi akan memberikan keadaan yang parah pada reaktor. Ya. Nah, untuk mengatasi LOKA ini kemudian perlu ada sistem darurat untuk mengatasinya ya, yaitu SCCS ya. Nah, tapi SCCS ini sekarang pada waktu itu juga menjadi isu yang kontroversial karena ini kan juga ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak atau mungkin belum bisa terbukti secara eksperimen bahwa itu akan bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Nah, ini yang kemudian ini menjadi isu penting oleh gerakan anti nuklir pada saat itu untuk untuk menentang PLTN. Ya, ini kalau SCCS-nya tidak berfungsi ya ini reaktornya ya wassalam ya, kira-kira kan seperti itu. Oke, nah LOKA pada saat itu yang menjadi titik berat keselamatannya apa? Itu pada patahan pipa yang besar atau yang biasa kita sebut sebagai LB LOKA, Large Break Loss of Ground Accident. Ya, anggapannya pipa cold leg-nya itu patah ya, atau mungkin hot leg itu patah ya, itu kan yang pipa yang gede ya, yang besar itu patah sehingga efeknya ini memang benar-benar signifikan terhadap perilaku reaktor ya. Nah, dengan fokus itu terarah pada patahan yang besar ini maka perhatian terhadap patahan yang medium ataupun yang kecil ya, atau yang biasa kita sebut sebagai MB LOKA ya, medium break LOKA atau SB LOKA, small break LOKA, ini perhatiannya teralihkan ya, tidak mengarah ke sana meskipun probabilitas kejadian SB LOKA maupun LB LOKA itu lebih besar dibandingkan probabilitas terjadinya LB LOKA. Tadi ngomongnya salah nggak ya? Probabilitas terjadinya MB LOKA dan SB LOKA itu lebih besar daripada probabilitas terjadinya LB LOKA. Ya, karena anggapannya oke ini lebih mungkin terjadi, tapi efeknya sih tidak besar gitu kan. Ini efek yang besar ini hanya pada LB LOKA ya, pada saat itu. Tapi ini ada studi dari Profesor Rasmussen ya dari MIT ya. Ini nanti terkenal dengan report WASH 1400 ya. Ini mengindikasikan ini bahwa LB LOKA dan SB LOKA ini mungkin terjadi ya, dan kemungkinan akan bisa memberikan efek yang cukup parah pada reaktor ya, seperti itu. Tapi pada saat itu industri lebih mengarah ke LB LOKA. Nah, apa yang terjadi? Ini mungkin peringatan dari Tuhan. 28 Maret 1979, ini terjadi kecelakaan 3 Mile Island. Ya.
dari sini, dari kecelakaan ini, orang kemudian menyadari bahwa small break loka itu ternyata bisa menyebabkan severe accident atau kecelakaan parah, yang dalam hal ini reaktor itu mengalami meltdown sampai meleleh. Ya. Mengapa seperti itu? Ya, ini kalau dilihat dari kejadiannya, ini kelihatannya mungkin hanya sepele, itu kan. Katup itu relief valve yang ada di mana di pressurizer itu tidak mau nutup, gitu kan. Jadi kan ininya bocorannya itu kan tidak besar ya dibandingkan dengan pipa ukuran dari pipa cold pack. Itu kan cuma valve aja itu kan, tapi itu buka nggak mau nutup ya. Nanti kita bisa belajar di sini runtutannya itu kan dimulai dari perbaikan di di bagian pompa feed water pump ya yang di sistem sekunder ya, terus kemudian ada kegagalan di sana, kemudian tidak menyebabkan aliran feed water ke steam generator ini tidak berfungsi dengan baik ya, akibatnya terjadi kenaikan suhu ya di sistem primer ya, reaktornya diskram gitu kan, terus tapi tekanan masih meningkat ya, karena ininya steam generatornya tidak berfungsi dengan baik kan, berarti kan tekanan sistemnya kan naik terus ya, maka itu PORV-nya pressure operated relief valve-nya itu kan buka gitu kan. Terus uap yang di pressurizer kan dialirkan menuju ke tangki itu kan, ke drain tank-nya itu ya. Anda kan pernah melihat sistem ininya ya yang di skematik di PWR itu. Tapi harusnya ketika tekanan itu sudah turun, PRV-nya kan harusnya nutup lagi, tapi ini tidak itu kan, tidak nutup. Nah, cuma ini yang perlu diinikan adalah operator itu tidak tahu kalau ininya nutup. Posisi dari relief valve-nya itu nutup, karena apa? Ini di sinyal untuk menggerakkan ini PORV itu kan diaktuasi oleh arus listrik ya ke solenoidnya. Nah, sistem ininya yang dilihat oleh operator itu melihat bahwa ini tidak ada arus ke ininya, ke yang untuk mengaktifasi PORV-nya ya. Jadi kalau tidak ada arus ya berarti kan anggapannya ini nutup gitu kan. Nah, padahal kan tidak seperti itu ya. Ini tidak ada arus tapi macet secara mekanis. Jadi dilihat di panel operasinya itu ya nggak kelihatan itu kalau terjadi ini. Nah, itu nanti ada proses beruntun itu kan, ada SSCS-nya kemudian dipadamkan dan seterusnya itu sampai akhirnya terjadi spill out ya. Pressurizer-nya itu kelebihan air ya. Ini naik kemudian keluar airnya dari valve-nya itu ya. Terus yang ketinggian air di dalam teras itu kemudian turun ya. Dan Anda bisa melihat di sini partial meltdown ya, yang bagian atas ini sudah meleleh, kemudian yang di bagian bawah ini masih utuh ya. Tapi yang dari sini ini kemudian menembus ke dinding ini ya, dan terkumpul di bagian bawah di sini. Nah, untungnya di sini di bagian bawah ini masih ada lapisan air, masih ada airnya ya sedikit itu. Karena panas dia berubah menjadi lapisan uap. Nah, justru lapisan uap itu yang kemudian menahan dari lelehan material ini atau yang kita sebut sebagai corium ya. Jadi untungnya di situ ya, ada lapisan tipis dari air yang atau uap ya, berarti ya uap air yang menahan corium itu tidak nembus terus sampai ke bawah. Nah, jadi apa yang bisa dianukan di sini ya?
Itu tadi yang pertama bahwa LB Loka itu ternyata memang masih perlu diperhatikan juga ya, bukan hanya SB Loka ya, small break Loka itu harus diperhatikan juga, bukan hanya large break Loka ya. Kemudian adanya perlunya pentingnya prosedur operasi dan personel operasi yang cukup ya, perlu ada pelatihan dan seterusnya, ini karena ini ada hubungannya dengan kemampuan orang gitu ya. Kemudian ini perbaikan antara muka orang dengan mesin atau ini ya, human machine interface ya. Ini posisi tadi indikatornya itu kan, panelnya itu kan kadang lokasinya itu jauh gitu ya. Jadi operator yang pertama kali mengoperasikan ini nggak melihat sampai bagian sana, karena dia pikirannya valve-nya itu sudah nutup. Jadi dia perlu waktu yang lama untuk memikirkan, ini kok harusnya tidak seperti ini ya, tekanannya itu tidak ngedrop gitu, tapi ini kok ngedrop, tapi dia nggak punya bayangan bahwa terjadi kebocoran di pressurizer-nya. Oke. Nah, ini juga ya, ini bahayanya mindset yang tidak tepat di semua level organisasi operasional, karena itu tadi misalnya awalnya di semua level operasional itu tidak menganggap bahwa small break Loka itu mungkin terjadi ya. Sehingga bayangan bahwa katakanlah itu tadi valve yang macet itu out of question ya. Ini baru ketahuan setelah apa? Setelah ganti save ya. Jadi setelah beberapa jam ini terjadi gitu ya, operator yang sebelumnya ini tidak tahu problemnya seperti apa, baru setelah ganti save, ganti orang yang baru, melihat keadaannya, loh ini kayaknya mesti ada yang bocor ini. Jadi dia mindsetnya waktu itu udah beda dengan si operator sebelumnya, terus melihat semua panelnya, baru dia tahu di situ ada ada kebocoran di pressurizer, terus dia menutup PWRV-nya secara manual. Nah, gitu. Oke, nah ini yang poin yang kedua di sini yang saya menyebutkan ada WOS 1400 ini menunjukkan bahwa kecelakaan parah ini tidak hanya mungkin terjadi, tapi memang dapat terjadi ya, dan itu dapat terjadi karena small break Loka. Efeknya biaya yang harus ditanggung akibat kecelakaan ini bisa sangat mahal. Ini kalau sudah kayak gini kan tidak bisa digunakan lagi. Ini saya kemudian dikeluarkan, ganti lagi dengan mudah, ini sudah harus di akhir ya. Oke, nah kemudian tapi ada satu hal lagi yang penting kita perhatikan di sini adalah bahwa kecelakaan di 3 Mile Islands itu sama sekali tidak menyebabkan adanya pelepasan radioaktivitas yang masif ke lingkungan. Karena apa? Karena pengungkung itu kedap. Ya, artinya memang benar-benar tidak ada bridge, tidak ada patahan bocoran atau hal-hal yang menyebabkan rusaknya pengungkung ya, sehingga ini tadi pelepasan material radioaktif ke lingkungan ini minimal. Tidak ada satu orang pun yang meninggal akibat kecelakaan ini. Gitu. Ya, jadi ini merupakan suatu konfirmasi bahwa bangunan pengungkungan yang ketat atau kedap ini merupakan faktor kunci keselamatan reaktor. Ya. Ini kan tadi kan sejak awal pengembangan kan sudah disebutkan ya, bahwa pengungkung ini sangat diperlukan. Ya. Tapi yang agak susah itu adalah masalah non teknisnya gitu kan, karena orang banyak orang yang di sekitar pembangkit ini merasa takut karena apa? Karena kurangnya persiapan. Ini tidak ada semacam mungkin sosialisasi atau training yang terkait dengan kegawat daruratan ya, jika terjadi kecelakaan. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang yang merasa takut gitu. Dan ini lebih diperburuk lagi adalah bahwa beberapa hari sebelum sebelum terjadi kecelakaan, ini ada film yang tidak sengaja sebenarnya filmnya itu dirilis ya, judulnya The China Syndrome. Film tersebut menceritakan bahwa ada PLTN yang mengalami kecelakaan dan itu lelehannya itu kemudian menembus ke bumi sampai
sampai ke Cina gitu, Pak. Hebat banget itu ya, anunya ya. Dari Amerika sampai ke Cina itu anunya gimana ini. Nah, jadi bayangan orang itu sudah apa namanya sudah menjadi negatif ya karena ada film tersebut ya. Kok ya dilalah kemudian beberapa hari kemudian ada apa namanya ada kecelakaan di TM terima lain di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, tahun ini ya 986 ya, ini NRC, US NRC ya, ini menerbitkan Safety Goal Policy Statement ya. Ini sebagai upaya awal untuk memasukkan kajian kuantitatif risiko dalam sistem regulasi. Di sini ada dua tujuan keselamatan kualitatif ya, ada dua sasaran kuantitatif ya. Yang ini yang kemudian juga diadopsi juga ya di apa namanya di banyak negara juga ya. Prinsip dasarnya ini risiko nuklir ini tidak boleh menjadi tambahan yang signifikan terhadap risiko masyarakat lainnya ya. Inti prinsipnya seperti itu ya. Dengan adanya apa namanya adanya PLTN maka risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat itu tidak boleh meningkat secara signifikan. Nah, apa namanya tujuan keselamatan kualitatifnya seperti apa ya, atau kalau bahasa Inggrisnya ini ya qualitative safety goals itu ada dua. Yang pertama ini terkait dengan risiko individual atau risiko perorangan, yaitu apa namanya terkait dengan prompt fatality ya, atau kemungkinan kematian yang dihasilkan secara langsung dari kecelakaan reaktor. Nah, ini individu ini tidak boleh mendapat tambahan risiko yang signifikan terhadap kesehatan maupun kehidupannya. Ya. Ini target yang harus dipenuhi ya. Kemudian societal risk atau risiko masyarakat ya, ini yang terkait dengan pengoperasian PLTN ya. Efek jangka panjang bagi orang yang tinggal dekat dengan PLTN. Intinya adalah di sini bahwa risiko ini harus banding atau lebih rendah dari risiko yang dihasilkan dari pembangkit listrik menggunakan teknologi pesaing. Ini memang katanya seperti itu ya, teknologi pesaing. Maksudnya itu adalah seperti PLT batubara, PLT gas dan lain-lain ya, dan tidak memberikan tambahan signifikan yang signifikan terhadap risiko masyarakat. Ya, jadi ada dua goals-nya di sini ya, prompt fatality yang terkait dengan prompt fatality dan yang terkait dengan efek jangka panjang. Nah, kuantitatifnya seperti apa? Kalau ini kan kualitatif ya, ini ukurnya susah. Nah, kualitatifnya seperti apa? Nah, kuantitatifnya adalah seperti ini. Nah, ini yang dijadikan sebagai tujuan keselamatan, bahwa resiko kepada perorangan rata-rata di sekitar PLTN berupa prompt fatality itu tidak boleh melebihi karena kecelakaan reaktor itu tidak boleh melebihi 0,1% dari jumlahan resiko prompt fatality yang diakibatkan dari resiko lain. PLTN boleh beroperasi, tapi risiko yang disebabkan karena adanya PLTN itu dan mungkin juga akan terjadi risiko, ya ini tidak akan menambah 0,1% berarti 1/1000 ya, 1/1000 dari prompt fatality karena risiko yang lain. Risiko yang lain itu apa ya? Bisa meninggal karena kanker, bisa meninggal karena kecelakaan ya, tabrakan mobil, kecelakaan pesawat dan lain-lain. Ya, ini tambahannya harus sekecil mungkin risiko yang yang diterima oleh seseorang karena kecelakaan. Nah, kalau risiko yang kepada masyarakat terkait dengan dampak jangka panjang, ini adalah kematian yang terkait dengan kanker, gitu kan? Nah, ini tidak boleh melebihi dari 0,1% jumlahan risiko cancer fatality, ya, kematian karena kanker yang dihasilkan dari penyebab lain. Ya, ini target yang harus dicapai, ya. Nah, secara ini dalam dalam desainnya
Maka selain 2 ini juga di di set ya bahwa kebolehjadian frekuensi ya frekuensi kegagalan dari teras reaktor ya, kegagalan parah dari teras reaktor itu harus lebih kecil daripada 10 pangkat minus 4 per reaktor tahun. Ya, jadi CDF-nya nih ya, core damage frequency ini harus lebih kecil daripada 10 pangkat minus 4 per reaktor tahun. Frekuensinya seperti itu. Artinya apa? Kalau di situ hanya ada satu reaktor, ya, maka frekuensi kejadian core damage-nya atau kegagalan kerusakan dari core itu adalah 1 dari 10.000 tahun pengoperasian reaktor. Ya, jadi maksudnya seperti ini ya, 10 pangkat 4 per reaktor tahun itu seperti itu. Kalau ada satu reaktor saja, maka core damage yang diperbolehkan adalah satu kali kejadian dalam 10.000 pengoperasian 10.000 tahun pengoperasian reaktor. Nah, kemudian untuk ininya yang kedua ini frekuensi yang kedua ini kita sebut sebagai LERF ya, Large Environmental Radioactive Release Frequency ya, karena jadi pelepasan ini ya, pelepasan bahan radioaktif ke lingkungan secara besar-besaran itu ini harus lebih kecil daripada 10 pangkat minus 5 per reaktor tahun. Ini target awal pada tahun 86 seperti itu. Ya. Desain reaktor yang sekarang yang dengan generasi 3 itu ini sudah lebih kecil lagi. Ya, CDF-nya ini bisa 10 pangkat minus 5, bisa 10 pangkat minus 6, LERF-nya ini bisa lebih rendah lagi. Ini kan 1/10 dari CDF ya, nilai LERF-nya. Ya, oke, nah sekarang kita melihat ya di tahun 86 ini kemudian terjadi suatu kecelakaan yang fatal ya, yang efeknya memang sangat luar biasa ya di Chernobyl, di mana di situ terjadi pelepasan material radioaktif yang besar-besaran ke lingkungan ya. Anda bisa melihat yang di sebelah kanan ini adalah kondisi dari bangunan reaktor setelah terjadi ledakan ya. Ada kerusakannya. Ini yang sebelah ini adalah para likuidator ya. Ini orang yang membersihkan membersihkan puing-puing ledakannya. Ya. Nah dari kecelakaan Chernobyl ini memang ada orang-orang yang kemudian meninggal, baik itu yang meninggal langsung kalau nggak salah 2 ya, meninggal langsung akibat kecelakaannya itu, dan juga ada yang kemudian agak tertunda ya, delay karena karena terkena paparan radiasi yang tinggi ya. Jadi terkena sindrom radiasi akut ya. Nah, kita juga bisa melihat di sini bahwa pelepasan dari dari yang ini adalah cesium ya, cesium 137 ini ternyata memang luar biasa ya. Sampai ke sampai jauh sekali ini masuk ke Rusia ya. Ini Ukrainanya kan di sini ya. Ini Ukraina. Sekarang Ukraina ya. Negara tersendiri ya. Dulu kan masih masuk ke USSR ya. Chernobylnya di sini ya, tapi pelepasannya ini deposit dari CS137-nya ini sampai menyebar ke banyak negara. Ya, ini sampai ada yang ke Inggris di sini ya, kemudian ini mungkin daerah Bulgaria dan Bulgaria di sini ya. Di sini tuh Swiss, Austria dan tetangganya ya di sebelah sini. Kemudian ada yang di daerah Nordik ini Finlandia, kemudian Swedia dan juga Norwegia ini juga terkena
deposit dari dari CS137. Ya. Nah ini sekarang apa namanya sekarang dibangun pengungkung baru ya yang di Chernobyl ini ya. Nah, dulu ditutup gitu ya, ada sarkofagus gitu ya, kayak peti mati gitu, tapi ini ada leak-nya ya, jadi kemudian kayaknya agak rusak, jadi ini kemudian dibangun pengungkung yang baru. Ini masif ya ininya bangunannya. Nah, ini nanti akan sekarang sudah jadi ya, ini videonya ini belum jadi, ini akan digeser kemudian menutupi bangunan reaktor yang rusak gitu. Ya, jadi kayak tenda besar itu ya, bukan tenda biru ya, ini tenda metal ya, tenda untuk untuk menutupi bagian atas dari bangunan reaktor. Nah, oke, ini sarkofagusnya ya, yang sekarang udah kelihatan tertutup gitu. Jadi ini nanti akan ditarik ke sana. Sekarang sudah selesai ya. Ini ditarik ke sana, terus ini bagian yang ini kan sekarang sudah ditutup ya, yang berlubang ini ditutup, terus atasnya ini berarti ada tendanya. Ya. Oke, ini gambaran pada saat ini ya, kejadiannya ya. Anda bisa melihat masih ada kebakaran itu ya, ada api yang menyala, itu karena karena grafitnya itu kan terbakar itu kan. Grafit itu kan karbon arang ya, terbakar suhu tinggi ya nyala gitu kan. Nah, ini helikopternya menjatuhkan kantong-kantong berisi boron ya, itu untuk untuk mengurangi reaktivitas dari reaktor ya. Блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, держи это место, держи. Держи, где дым идет, где дым. Вот так держи, так держи. Oke. Ini kita kita lihat lintasan lintasan dari pelepasan material radioaktivitas ya setelah terjadi kecelakaan ya. Anda bisa melihat di sini pada hari kedua ini arahnya ini ke mana, ke daerah Nordik ya. Jadi sebenarnya yang terkena pertama kali yang mendeteksi adanya adanya penambahan tingkat radioaktivitas itu adalah di Finland ya. Tapi Finland waktu itu belum woro-woro keluar itu ya. Karena mereka masih menyelidiki ini penyebabnya dari mana itu kan. Nah, kemudian ini kan kejadiannya kan malam ya, jadi terus pagi-pagi ini menyebar ke sana. Nah ini yang di Swedia ini
yang mendeteksi itu adalah PLTN Forsmark ya. Apa alarmnya berbunyi itu di ininya di apa alarm pendeteksi apa radio bebas lingkungannya itu berbunyi terus akhirnya semua ininya semua kru yang non esensial yang tidak penting untuk operasi itu dievakuasi semua ya karena dikiranya apa dikiranya yang bocor itu reaktor Forsmark-nya gitu kan terus jadi yang tetap di apa di PLTN-nya itu yang reaktor anunya yang apa operator yang penting untuk pengoperasiannya ini reaktornya di shutdown gitu terus apa namanya yang kru yang tidak tidak terkait dengan pengoperasian dan lain itu dievakuasi semua ininya dilakukan apa analisis itu kan analisis radioaktivitas lingkungan ternyata ininya beda itu kan beda dengan apa namanya katakanlah sidik jari ya dalam tanda kutip ya sidik jari dari apa namanya pelepasan radioaktivitas yang mungkin dihasilkan kalau force mark-nya itu bocor. Nah, ini kok beda anunya. Nah, baru setelah itu yang dari apa Swedia kemudian yang speak up pertama kali ke mana ke dunia gitu ya bahwa ini pasti ada yang bocor nih dari apa dari mana waktu itu belum tahu kayaknya belum tahu sumbernya dari sini ya seperti itu. Nah, oke. Nah ini kita bisa melihat apa namanya hari keempat ini sudah menyebar ini masuk ke mana ke Rusia itu sendiri ya. Terus ini ada yang mengarah ke Inggris ya. Kemudian hari ketujuh, nah ini yang di mana di Eropa yang bagian tengah ini juga sudah mulai apa terkena. Anda juga bisa melihat di sini ini ada ini kan daerah Turki itu kan. Ya. Turki dan apa namanya? Kalau ini kan Arab Saudi ya. Saya nggak tahu waktu itu saya anunya seperti apa. Hari ke-9 ini sudah semakin jauh lagi ya, ada yang sudah masuk menuju ke mana ke ini Selat Bering ya kalau nggak salah ya namanya ya, yang ke Amerika Amerika Utara ya. Ya. Ini lihat petanya dilihat dari dari apa namanya kutub utara itu ya, ini jadi lihatnya agak berbeda dengan yang biasa kita lihat kalau di peta biasa itu ya kayak gitu. Oke ya, jadi ini yang apa namanya terjadi di Chernobyl ya. Nah berdasarkan kecelakaan yang terjadi tersebut maka disusunlah beberapa peraturan ya yang kemudian di EIA itu dirumuskan dalam dokumen resmi yaitu INSAK ya. Apa namanya? Ini ada INSAK 7 ini khusus untuk awalnya ada INSAK 1 ya, INSAK 1 terus kemudian ada INSAK 7 ini melakukan proses updating untuk apa namanya? Untuk INSAK 1 ya. Ini apa namanya? Khusus membahas tentang kecelakaan di Chernobyl ya. Kemudian lesson learn-nya ini kemudian juga dituangkan ke dalam INSAK 5 ya, Safety of Nuclear Power ya. Nah, apa yang bisa dilihat dari summary INSAK 7 bahwa faktor yang mengarah kepada terjadinya kecelakaan ya itu adalah karena fitur keselamatan desain dari RBMK ya. Jadi fiturnya reaktornya itu sendiri. Kemudian adanya tindakan operator ya, yang dia tidak tahu secara pasti gitu ya apa yang dia lakukan. Kemudian kerangka kerja keselamatan dan pengawasan secara umum. Ini karena pada saat terjadi kecelakaan ya, ini kan masih berada di bawah rezim itu ya Uni Soviet ya USSR di mana hierarki itu kan sangat kental itu kan hierarki kepartaian
Kepartian Komunis ya di USSR saat itu ya. Jadi tidak tidak benar-benar katalah independen untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan keselamatan ya. Nah, ini tapi dari INSAC itu tetap menyatakan di sini ya, INSAC remains of the view that in many respect the actions of the operators were unsatisfactory. Jadi tindakan dari operator ini tidak memuaskan ya. Intinya di situ dari INSAC. Nah, yang terkait dengan fitur keselamatan desain RBMK, apa yang perlu kita lihat? Ini yang kita lihat, bahwa void coefficient reactivity atau alpha V yang biasa kita tuliskan alpha V itu nilainya positif ya. Jadi positif 2 kali 10 pangkat minus 4 atau berarti positif berapa? 20 PCM per persen void. Ya, ini cukup besar. Artinya kalau pada reaktor tersebut timbul void, maka reaktivitasnya ini malah akan meningkat. Ya, beda dengan misalnya pada BWR ya. BWR itu punya koefisien void yang nilainya negatif. Jadi kalau ada penambahan void, penambahan uap yang terbentuk, maka reaktivitasnya ini akan turun. Ya, di sini tidak. Ya, kalau terbentuk void, ya, terbentuk uap karena proses pendidikan dan itu bisa semakin besar. Ya, ini nilai reaktivitas membesar. Kalau reaktivitasnya besar, daya kan juga akan besar. Daya akan membesar menyebabkan apa? Pembentukan void semakin besar, gitu kan? Yang proses boilingnya kan berarti menjadi lebih banyak. Voidnya membesar, reaktivitasnya tambah besar lagi, gitu kan? Jadi ini prosesnya itu bukan negatif feedback, tapi positif feedback. Ya, umpan balik yang bersifat positifnya saling memperkuat gitu kan. Peningkatan daya itu diperkuat dengan pembentukan void diperkuat dengan peningkatan daya. Mudah gitu. Oke. Tahun 86 sampai 2001 ini periode expansion and renaissance ya. Ini berkaca dari Chernobyl ya. Terus kemudian di sini ada perlunya tindakan operator yang katakanlah yang harus memuaskan ya terhadap pengoperasian reaktor, maka dibentuk ini semacam asosiasi nuclear operators dunia ya. Ini yang kemudian akan saling berbagi pengalaman operasi ya, dari satu reaktor ke reaktor yang lain ya. Kemudian juga dibentuk juga ini kalau yang di Eropa Barat ini ada asosiasi nuclear regulators ya. Jadi badan regulasi masing-masing negara ini kemudian juga berkumpul ya untuk membahas ini aspek-aspek terkait dengan keselamatan biar ada persamaan persepsi yang terkait dengan standar keselamatannya ya. Oke, IAEA ini mengembangkan standar keselamatan sejak tahun 58 ini ada safety standards ya. Kemudian diperbarui lagi tahun 90-an. Ini tahun 85 ini terbentuk INSAC tadi ya, yang dokumennya tadi sudah muncul ya, International Nuclear Safety Group. Ini menyediakan saran dan petunjuk terhadap pendekatan kebijakan dan prinsip keselamatan nuklir. Ya. Oke. Nah, kemudian ini severe accidents atau kecelakaan parah ini kemudian menjadi topik research and development ya. Ini terutama untuk memahami fenomena yang terjadi ya, fenomenologi dari kecelakaan tersebut ya, kemudian menyusun pemodelan dan simulasi dan dilakukan juga
program-program eksperimental ya untuk apa? Untuk melakukan untuk memvalidasi pemodelan dan simulasi yang disusun tersebut. Ini mohon maaf kalau kemudian nanti saya ya putus ya ini kayaknya listriknya mati tempat saya ini saya pakai pakai apa namanya UPS ini. Oke, jadi ini banyak apa namanya eksperimen yang sudah dilakukan ya, terkait dengan severe accidents. Ini fenomenanya luar biasa. Ini sifatnya multifisik. Ini apa namanya banyak fenomena fisik yang saling terkait ya, mulai dari fenomena fisika, fenomena kimia, kemudian interaksi antara material dan lain-lain. Ini apa namanya luar biasa sekali fenomena yang ada ya, sehingga ini harus dilakukan apa namanya eksperimen-eksperimen yang bermacam-macam ya, mulai dari core melt ini ya, apa namanya ini teras yang meleleh ya, ada eksperimennya, kemudian pelepasan produk fisi ya, kemudian ini bagaimana perilaku korium di apa bagian bawah dari reaktor pressure vessel ini ya, ini kalau kemudian jatuh gitu ya, ini kan sudah apa namanya sudah jatuh ke bawah sini, ini akan berinteraksi dengan apa namanya berinteraksi dengan beton ya. Nah, ternyata reaksi ini akan menyebabkan apa namanya menyebabkan reaksi yang bersifat eksotermis ya. Jadi semakin banyak energi yang dibangkitkan dari fenomena ini ya. Kemudian ini ada apa namanya fenomena terkait dengan apa RPV failure ya, kalau pressure vessel-nya ini gagal. Kemudian juga ada eksperimen-eksperimen yang terkait dengan apa namanya core melt pada tekanan tinggi ya. Fenomenanya apa ya, ini ada direct containment heating ya, di containment-nya dipanasi secara langsung, kemudian ada apa hydrogen distribution and containment gitu ya. Kemudian steam explosions ini yang terjadi di Fukushima itu ya, fission product chemistry ya. Ini banyak sekali apa namanya fenomena fisik dan kimia yang terjadi pada saat kondisi severe accident, dan ini memang harus dipahami untuk mencegah terjadinya kecelakaan itu agar tidak terjadi. Ya. Nah, di Fukushima ini 11 Maret 2011 ya, ini terjadi kecelakaan ya di unit 1 sampai dengan unit 4 ya. Diawali dengan gempa besar Tohoku magnitudonya 9,1, ini yang terbesar keempat seabad ke-18. Kemudian gempa tersebut diikuti dengan tsunami ya, tsunami-nya sepanjang lebih dari 400 km pantai, banyak kota-kota yang di pantai ini hancur ya, dan lebih dari 22.000 orang meninggal atau hilang. Nah, di Fukushima Daiichi bagaimana? Pada pukul 15.27 ini ada gelombang tsunami yang pertama, tingginya adalah 4 sampai dengan 5 meter. Ini bisa dihentikan oleh seawall ya. Seawall itu kan dinding penghalang yang ditempatkan di tepi pantai itu menjorok ke laut gitu ya. Kemudian tingginya ini kalau tidak salah 6 meteran ya, kalau tidak salah ya. Tapi tsunami gelombang pertamanya ketingginya lebih rendah dari itu. Tapi pada pukul 15.36 ini timbul gelombang yang kedua yang lebih besar ya, dengan ketinggian yang melebihi ketinggian seawall. Anda bisa melihat yang sebelah kanan ini, kanan atas ini gambar ketika ada tsunami datang ya, tinggi sekali melebihi seawall. Akibatnya apa? Akibatnya bagian-bagian dari PLTN itu terendam oleh air. Ya. Pada saat terjadi gempa, reaktor bisa dipadamkan. Ya. Saat itu yang sedang beroperasi adalah reaktor 123, unit 123, yang yang 4 ini tidak dioperasikan ya. Ininya bahan bakarnya ditaruh di mana? Di spent fuel storage ya, yang
yang ini yang 56 ini sedang ada maintenance ya, memang juga tidak dioperasikan. Nah, jadi yang 1, 2, 3 ini sedang beroperasi. Pada saat itu reaktor padam, terjadi scram karena adanya gempa. Tapi karena tsunami yang besar ini, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi ini semua masuk ke dalam. Anda bisa melihat ini yang di gambar bawah ini ya. Ini yang warna-warna biru ini adalah lokasi yang terendam oleh air ya. Dan Anda bisa perhatikan ini yang saya tunjuk ini adalah gedung reaktornya ya. Ini dari sini ya. Ini ya 1, 2, 3, 4 ya. Ini unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 ya. Kemudian yang ini adalah gedung untuk turbin generator ya. Jadi gedung turbin generatornya terkena air terlebih dahulu gitu ya. Anda bisa melihat yang ini airnya masuk ke dalam gedung turbin generator dan merendam diesel cadangan ya. Ini yang mungkin Anda lihat di mana di media ya. Ini terjadi ledakan di unit 1 ya. Tanggal 12 Maret. Kemudian akibat ledakan hidrogen ya. Hidrogennya keluar terus kemudian meledak situ. Jadi ledakannya bukan di dalam reaktornya tapi di gedung ininya ya, di luar pengungkungnya ya sebenarnya. Karena itu di venting ya, ada pelepasan H2 keluar dari pengungkung ya. Nah, kemudian ini tanggal 14 ini terjadi ledakan di unit 3. Ini ledakannya ini agak berbeda dengan yang di unit 1. Anda bisa melihat ini ternyata tinggi sekali asapnya gitu ya. Dibandingkan dengan ini. Kemudian di sini ada asap berwarna putih, ada asap yang berwarna hitam. Ya. Dan ini kalau Anda lihat di YouTube itu yang kayaknya tahun lalu atau apa itu ada yang ada video yang lebih di enhance lagi ya kontrasnya itu oleh TV Fuji itu, Fuji TV ya. Ini kelihatan sekali tepi-tepinya, terus kemudian ini juga ada ada macam pecahan itu yang ukurannya besar ya, yang kemudian terlepas keluar kalau Anda perhatikan nanti mungkin di sekitar sini agak kelihatan ya, yang nanti akan naik ke atas terus kemudian jatuh ke bawah ya. Nah, ini ya. Ini ukurannya besar sekali. Nah, kemudian juga awalnya diduga ledakannya itu terjadi pada lantai 4 ya, dari gedung reaktor, tapi dari dari video yang sudah di-enhance itu kelihatan bahwa titik mulanya ternyata bukan di lantai 4 tapi di lantai 3. Ya. Dari sini tidak kelihatan, tapi dari video yang baru itu kelihatan. Jadi ini menimbulkan teori baru dari Bapetennya Jepang ya terkait dengan fenomena yang terjadi di unit 3. Ya. Ini efek dari setelah kecelakaan kan seperti ini ya, unit 1, unit 3, unit 4 ini rusak ya, unit 4 ini juga meledak. Nah, yang menarik ini adalah unit 4 karena apa? Unit 4 ini tidak ada bahan bakar di dalam di dalam reaktor. Semua bahan bakar itu berada di spent fuel. Jadi waktu itu diduga kolam spent fuel-nya itu kehilangan air ya, karena panas, kehilangan air, terus kemudian air spent fuel-nya itu tidak tertutupi oleh air gitu ya. Jadi terbentuk hidrogen ya, tapi ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Yang terjadi adalah ketika ini dilakukan proses venting dari unit 3 ya, karena di sini kan sudah banyak
hidrogen yang terbentuk ya. Jadi di venting, venting itu mau dikeluarkan ke sana. Nah, di sini ada apa namanya? Ada valve di sini yang bocor ya karena apa namanya? Karena gempa ini kan berarti posisinya kayaknya tidak menutup secara apa namanya? Secara sempurna ya. Jadi hidrogen yang tadinya dari unit 3 ini kemudian masuk ke unit 4. Ya, nah, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya ledakan di unit 4 ya. Di sini ini kan ada kayak sambungan T gitu kan. Di sini ada valve-nya. Nah, valve yang terhubung ini harusnya kan yang ke unit 4 ini kan tertutup ya, karena tidak ada kegiatan venting. Ya. Tapi ini ternyata bisa apa namanya? Bisa bocor masuk ke unit 4. Nah, nah, efeknya bagaimana? Ya, ini yang kita lihat ya kalau dari report IAEA ya. Ini pelepasan apa namanya radioaktifnya ini beda dengan yang di Chernobyl itu ya. Kalau di Chernobyl itu memang apa namanya besar sekali ininya yang paparan radiasi yang dikeluarkan ke lingkungan dan itu juga jauh gitu kan ininya apa namanya sebarannya ya sampai melewati apa namanya negara-negara tetangga gitu. Nah, yang di apa namanya Jepang ini kan tidak seperti itu ya. Sebenarnya lebih bisa dikatakan lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan apa Chernobyl. Cuma dalam skala kecelakaan ini yang kita kan punya apa skala INES ya untuk kecelakaannya. Ada INES 1, 2 sampai dengan 7. Ya, kecelakaan yang tertinggi yang paling parah itu adalah skala 7 ya. Fukushima itu masuk ke skala 7, Chernobyl juga skala 7 ya. Three Mile Island itu skala 5 ya. Nah, meskipun sama-sama 7 sebenarnya apa namanya efek yang dihasilkan dari Fukushima ini lebih rendah dibandingkan dengan apa namanya Chernobyl ya. Jadi orang bilang mestinya kalau ada gradasi lagi di nomor 7 ini mungkin masih bisa dibedakan lagi, mungkin 7A, 7B, 7C gitu, yang Chernobyl mungkin yang paling atas, ya, yang ini mungkin di 7A. Gitu. Ya. Oke, ini penyebaran anunya ya, kebanyakan ke mana ke arah barat laut ya, ke sana itu ya. Ini pada tanggal 29 April 2011 dan kita melihat di sini yang ini 2014 sudah berkurang ya. Ini 6 tahun yang lalu. Karena reportnya kan 2015 ya. Sekarang sudah apa namanya sudah turun lagi ya ini. Oke, yang gambar yang atas ini menyatakan apa namanya model penyebaran cesium 137 yang melalui atmosfer ya. Bagaimana ini menyebar dari apa namanya dari Jepang ya. Ini progresnya seperti itu sampai ke Amerika Utara gitu ya. Ini sampai dengan beberapa hari kemudian. Ya. Untungnya ini ya apa namanya di belahan bumi utara gitu ya. Jadi tidak sampai ke Indonesia. Ya. Nah, yang laut bagaimana? Nah, ini yang laut ya. Jadi sebaran CS137 ke laut. Ya. Ya, pusatnya ini yang kemudian menyebar ke beberapa daerah. Nah, ini yang saya tidak tahu modelnya gimana. Kalau kita lihat kan ini mestinya daratan ya. Ini benua Amerika. Ini kenapa di sini ada apa namanya? Ada warna birunya ini. Emang kayak nyebar lewat darat seakan-akan seperti itu. Enggak tahu ini anunya apa namanya? Model perhitungannya dan apa visualisasi grafisnya seperti apa. Ya. Oke. Nah, oke dari situ kemudian ada apa namanya ada report ya yang saya tadi sebutkan tadi ya. Ini ada satu report oleh Director General ini yang warna hijau ya. Kemudian ada 5 technical volumes. Jadi kalau Anda mau apa namanya pelajari lebih dalam terkait dengan 10.40 pas selesai.
Alhamdulillah. Halo, tes. Pak Aleknya disconnect tadi. Tepat waktu. Kel, gimana tema line of down-mu gimana, Kel? Enggak cuy, canda itu ngawur ya. Enggak cuy, itu enggak apa-apa lah. Sans. BTW ini direkam loh ya. Ya, masih direkam. Kita tidak menghujat, enggak apa-apa ini Sans lah. Ini kita nunggu apa? Nunggu Coba bentar. chat Teams, Bo. Tapi udah 1 jam 40. WA WA. Ini, TPD ada WA-nya? ini nggak sedih. ada. Nggak ada nggak sih? Langsung Teams aja. Oh, Udah Nicholas habis nggak Sidarta sih? is the Ini host. udah habis nggak sih? Ini ya. Matiin recordnya nih. Ya siapa tahu masih mau masuk Pak Alek. Nanti Pak itu dulu. Alex. Dulu, Pak Alex ngomong dulu. Astagfirullah. Oh, Maaf, kamu udah saya. senyumnya apa? loh. Oh iya Pak, mati lampu kah gitu. Kan itu ngomong dia, masa Kan kamu tadi yang udah lain? dibilang. Oh, Nggak ya. matiin. Belum. Asu ini tengkurap Mungkin- nih mesti. mungkin aja. Ya, elah, belum absen. Ya, les, dia belum upload. Ini tak share. Siar apa sih? Gak tahu. Persen. Oh, iya. Ini recordnya nggak mau matiin. Apakah dicukupkan? Ya kan, siapa tahu mau masuk. Komputer saya mati. Senyum. Loh, Zozo nggak sopan, Zozo. Yo, Loh, udah. apa Cukup akhirnya? ya, udah. Baik Pak, ada tugas gitu ya. Jadi bukan suruh.